Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Ramadhani dengan NIM 25040750101019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Nah, materinya yang pertama itu adalah fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa secara abstrak dan fungsional. Nah, ilmu ini tidak hanya mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan, tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tersebut disusun dalam sistem bahasa. Nah, contohnya yaitu dalam bahasa Indonesia, bunyi T dan D adalah bunyi yang berbeda secara fungsional. Jika kita mengucapkan tari dan dari, perbedaan bunyi pertama mengubah makna kata secara total. Inilah yang menjadi fokus kajian fonologi. Nah, yang kedua adalah klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi adalah cara mengelompokkan bunyi bahasa berdasarkan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah tempat artikulasi, di mana bunyi itu dihasilkan, mau itu di bibir, gigi, langit-langit, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana cara artikulasi, bagaimana aliran udara dihambatkan atau dilepaskan, mau itu tertutup, digeser, maupun sengau, dan lain-lain. Terus ada juga ada tidaknya getaran pita suara, bunyi bersuara atau vokal dan konsonan bersuara dan tidak bersuara. Nah, contohnya bunyi B adalah konsonan bial. Keduanya berasal dari bibir dan ditutup, dan bersuara pita suara bergetar. Sedangkan bunyi P memiliki tenggal dan cara yang sama, tetapi tak bersuara. Yang ketiga adalah suprasegmental, adalah unsur bunyi yang melampaui satuan fonem tunggal. Unsur ini mempengaruhi makna pada tingkat kata, frasa, atau kalimat yang termasuk ke dalam suprasegmental. Nah, kalimat yang termasuk dalam suprasegmental yakni adalah tekanan, nada, durasi, dan intonasi. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, kamu sudah makan. Nah, jika didengarkan dengan intonasi naik dan di akhir, berarti itu adalah sebuah pertanyaan. Jika didengarkan dengan intonasi datar atau turun, itu berarti pernyataan, kamu sudah makan. Nah, perbedaan ini bukan karena pesan dibagi kemanapun arah suprasegmental. Yang keempat adalah fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dimana dapat membedakan makna kata. Fonem ditata di antara garis miring dalam satu bahasa. Jumlah fonem terletak dan setiap fonem memiliki ciri khas yang membedakan dari fonem lainnya. Terus yang kelima ada alofon. Alofon adalah variasi atau realisasi bunyi suatu fonem yang sama. Perbedaan alofon tidak membedakan makna karena sifatnya reduktif, artinya menentukan oleh posisi dalam kata, mau itu awal, tengah, dan akhir, atau lingkungan bunyi. Di antaranya alofon ditulis dalam bentuk dalam kurung siku. Nah, yang keenam itu adalah morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata, bagaimana kata dibentuk dari satuan-satuan kecil yang bermakna, yaitu morfem. Morfologi membahas tentang proses pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi atau penggabungan kata. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah memahami bagaimana kata-kata baru dibentuk dan bagaimana makna berubah akibat perubahan bentuk. Nah,
Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan dari hasil rangkuman pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.